Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febria Jasara S, NIM 2014030064. Saya berasal dari kelompok 7 mata kuliah Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Hajah Wahyuni Yusrian STMPD. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok saya, yaitu dari kelompok 7. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu dengan judul memodifikasi hasil inovasi. Nah, saya membagi materi yang akan saya presentasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adanya pengembangan produk baru atau yang disebut dengan modifikasi. Yang kedua, adanya tipologi produk, dan yang ketiga, proses pengembangan produk. Baiklah, yang pertama, kita masuk pada poin A tentang pengembangan produk baru atau modifikasi. Jadi, sebelum kita mengetahui apa itu modifikasi, tentunya setelah kita melakukan inovasi, kita tentunya bisa melakukan suatu pengembangan produk. Jadi, perencanaan produk baru ini merupakan kegiatan strategis yang penting dan menuntut. Produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, membantu memperkuat posisi organisasi di pasar yang sudah ada, dan untuk berpindah ke pasar produk yang baru. Jadi ini penting dilakukan oleh suatu perusahaan atau suatu usaha agar pemasarannya dapat berkembang lebih pesat. Selanjutnya, modifikasi ini bertujuan agar terlihat berbeda dan lebih mengesankan dibanding dengan pesaing lainnya. Selain itu, strategi pemasaran juga dibutuhkan agar nilai jual menjadi lebih tinggi lagi. Nah, modifikasi ini diperlukan agar terlihat berbeda produk kita dengan produk yang lain, sehingga lebih menarik, daya tariknya lebih kuat daripada pesaing-pesaing bisnis lainnya. Lalu, ada beberapa hal yang bisa seorang wirausaha lakukan untuk menciptakan produk baru, yaitu diantaranya yang pertama, menciptakan produk unik dan menarik. Jadi, mungkin sebagian besar pelaku usaha pastinya berusaha untuk menciptakan produk yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi, strategi ini memang cukup efektif. Nah, sehingga produk yang diciptakan ini memang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi peminatnya. Menciptakan produk yang belum pernah diciptakan orang lain, atau bisa jadi kita mengembangkan suatu produk yang telah ada, lalu kita buat menjadi suatu inovasi dan pengembangan yang belum pernah ada sebelumnya. Yaitu contohnya bisa saja dengan meningkatkan kualitas, memperbarui bentuknya, atau mempercantik kemasan produk kita tersebut. Itu merupakan poin yang pertama. Yang kedua, yaitu memanfaatkan teknologi modern inovasi produk. Nah, tentunya dunia sekarang ini telah canggih teknologi yang dapat kita jangkau. Jadi, strategi inovasi juga bisa dijalankan dengan memanfaatkan bantuan teknologi modern ini dalam setiap proses produksi maupun operasional usaha. Nah, jadi dengan begitu bisa lebih produktif lah, memiliki daya saing produk yang lebih tinggi, serta lebih bisa teliti untuk mengurangi risiko kesalahan kerja yang disebabkan oleh manusia yang kurang bertanggung jawab. Jadi sangat pentingnya kita mengetahui teknologi dan menggali lebih dalam serta memanfaatkan teknologi ini, sehingga kita dapat mengembangkan suatu produk yang baru atau dengan memodifikasinya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Jadi, untuk menciptakan produk yang inovatif, memodifikasinya, tentu kita memerlukan sumber daya yang handal pula. Jadi, karenanya, sebelum merencanakan sesuatu yang inovatif, penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seorang wirausaha sesuai dengan perkembangan usahanya itu. Yang keempat, meningkatkan pelayanan. Jadi, di samping strategi inovasi dengan menciptakan sebuah produk, juga bisa menawarkan pelayanan khusus bagi konsumen. Contohnya saja, melayani pemesanan secara online. Lalu, pada poin yang kedua, pada poin B, yaitu tentang tipologi produk atau strategi pengembangan produk baru. Nah, jadi tipologi produk ini yaitu mempelajari mengenai pengembangan produk baru yang cakupannya sangat luas. Jadi perusahaan umumnya berupaya terus-menerus menciptakan produk baru. Jadi teori strategi pengembangan produk baru juga dapat dilihat dari pengaruh perkembangan dari pemasaran suatu produk. Hal ini tidak lepas dari faktor potensi keuntungan
maupun resiko yang akan ditimbulkan dari strategi pengembangan produk baru ini. Jadi di sini terdapat dua pembagian atau golongan dari strategi pengembangan produk baru, yaitu yang pertama strategi proaktif dan yang kedua strategi reaktif. Lalu, apakah yang dimaksud dengan strategi proaktif ini? Nah, yang sama-sama kita ketahui, strategi proaktif ini merupakan strategi pengembangan produk yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi di masa yang akan datang. Jadi pengembangan produk ini dimulai dari perusahaan sendiri. Nah, terdapat beberapa bentuk dari strategi proaktif ini, yaitu diantaranya yang pertama yaitu dilihat dari penelitian dan pengembangan. Strategi ini menempatkan perusahaan untuk terus berusaha mengembangkan produknya secara teknis. Yang kedua, adanya pemasaran. Strategi ini menempatkan konsumen sebagai pertimbangan pertama dalam membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi pemasaran ini dibuat bertujuan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dari konsumen dan dititikberatkan bagaimana konsumen tersebut bisa membeli atau bisa berkontribusi dengan pemasaran produk yang kita buat. Yang ketiga, adanya itu pengusaha. Nah, strategi ini memberi kesempatan kepada seorang pengusaha untuk mewujudkan idenya. Nah, dengan membuat divisi tersendiri dan mengumpulkan sumber-sumbernya. Jadi strategi ini dilaksanakan pada perusahaan yang sudah besar dan mapan. Jadi itu yang poin ketiga. Selanjutnya kita masuk pada poin keempat tentang akuisisi. Jadi apa ini akuisisi? Nah, strategi akuisisi ini melibatkan perusahaan untuk mengambil alih atau membeli perusahaan lain yang menghasilkan suatu produk yang sama sekali baru bagi perusahaan atau bahkan bagi pasar. Jadi antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain bekerja sama karena salah satu di antara perusahaan ini mempunyai produk baru dan dapat bekerja sama sehingga jika dipasarkan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Strategi yang kedua yaitu terhadap pengembangan produk baru adalah strategi reaktif. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi reaktif ini? Jadi, strategi pengembangan produk yang baru yang reaktif ini dilakukan sebagai respon dari kondisi pasar atau pesaingnya. Nah, terdapat beberapa bentuk dari strategi reaktif ini, yaitu diantaranya yang pertama, strategi defensif. Nah, strategi ini dilakukan dengan menciptakan atau suatu aksi untuk melindungi perusahaan terhadap produk baru yang dikeluarkan oleh pesaingnya. Jadi, ini untuk mengantisipasi perusahaan dan menciptakan bagaimana produk baru sebelum dikeluarkan oleh produk baru oleh perusahaan lain. Yang kedua, adanya strategi imitatif. Nah, strategi ini biasanya dilakukan dengan meniru produk baru dengan cepat sebelum produk tersebut mendapat pasaran yang kuat. Jadi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain kita saling meniru dan saling memasarkan terlebih siapa yang cepat terlebih dahulu. Yang ketiga, adanya strategi second but better. Maksudnya di sini, strategi ini dilakukan dengan sebelumnya menunggu hasil pemasaran produk baru dari pesaingnya. Nah, lalu setelah itu tidak hanya meniru produk pesaing ini, tetapi juga memperbaikinya dan memperkuat posisinya di pasaran. Jadi bukan hanya meniru suatu produk ini, namun menciptakan ide kreatif dari perusahaan kita juga, lalu baru bisa dipasarkan. Yang keempat, adanya strategi responsif. Nah, maksudnya di sini strategi ini dilakukan dengan mengakomodasikan keinginan konsumen. Jadi bagaimana permintaan konsumen terhadap produk yang akan kita ciptakan, maka kita rangkum dan nantinya akan kita ciptakan sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Selanjutnya masuk pada poin terakhir, yaitu pada poin C tentang proses pengembangan produk baru. Jadi menciptakan produk baru membutuhkan ide-ide dan berbagai kreativitas yang tidak bisa dianggap main-main. Jadi butuh berbagai tahapan hingga akhirnya suatu organisasi atau perusahaan mampu menciptakan pengembangan untuk produk yang baru yang bisa diterima oleh masyarakat. Pengembangan untuk produk baru itu sendiri merupakan suatu hasil inovasi yang mana keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas dari produk yang akan dikembangkan dengan melalui beberapa proses penting untuk mengembangkan produk baru. Pastinya hal ini sangat bagus untuk menjadi referensi dalam menciptakan suatu inovasi produk sebagai produk yang unggulan.
menurut pendapat seorang ahli, yaitu menurut Kotler, terdapat beberapa langkah-langkah penting dalam pengembangan produk yang terlihat yang akan saya presentasikan berikut ini. Nah, saya mengambil beberapa, yaitu ada 8 langkah-langkah penting dalam pengembangan produk. Yaitu yang pertama, penting sekali untuk dilakukannya pemunculan gagasan atau ide. Nah, pengembangan baru dimulai dengan meneliti terhadap berbagai gagasan produk baru. Nah, dengan meneliti produk baru tersebut, tentunya dapat melahirkan ide-ide yang dapat kita pikirkan untuk kedepannya. Jadi, pemunculan gagasan harus sesuai dengan jenis usaha yang akan kita jalankan dan menitikberatkan konsumen sebagai salah satu sumber yang paling logis untuk mencari gagasan-gagasan produk yang baru. Yang kedua, yaitu melakukan penyaringan gagasan. Nah, maksudnya tujuan dari penyaringan gagasan ini adalah untuk mengurangi banyaknya gagasan dengan mencari dan menghilangkan gagasan yang buruk sedini mungkin. Jadi setelah kita memunculkan ide atau gagasan, perlunya kita menyortir atau kita melakukan penyaringan terhadap ide-ide yang telah kita kumpulkan. Selanjutnya yang ketiga, adanya pengembangan dan pengujian konsep. Maksudnya di sini yaitu suatu ide atau gagasan yang lolos dalam penyaringan selanjutnya akan dikembangkan menjadi beberapa alternatif konsep produk. Nah, dalam hal ini konsep produk berbeda dengan gagasan produk dan citra produk. Nah, suatu gagasan produk adalah gagasan bagi kemungkinan produk yang perusahaan dianggap bisa ditawarkan ke pasar. Nah, jadi ini merupakan langkah ketiga setelah dilakukannya pemunculan ide dan penyaringan gagasan. Nah, yang keempat yaitu adanya pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, adanya analisis usaha. Jadi, bila manajemen telah menentukan konsep produk dan strategi pemasaran, perusahaan bisa mengevaluasi daya tarik usaha itu sendiri. Jadi, bisa dengan melakukan analisis terhadap usaha yang telah kita jalankan setelah kita lakukan pemasaran, pengembangan strategi pemasaran. Selanjutnya, yang keenam, adanya pengembangan produk. Jadi, bila konsep produk lolos dari uji analisis usaha, lalu konsep itu menuju riset dan pengembangan atau bisa jadi direkayasa untuk dikembangkan menjadi produk berbentuk fisik. Jadi itu merupakan langkah yang keenam setelah adanya analisis usaha. Yang selanjutnya, yang ketujuh, adanya pengujian pasar. Nah, pengujian pasar ini ialah keadaan di mana produk dan program pemasaran diperkenalkan kepada kalangan konsumen yang lebih otentik untuk mengetahui bagaimana konsumen dan pengelola untuk memakai dan membeli ulang produk itu dan seberapa luas pasar yang akan dimilikinya. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu langkah ke-8 tentang komersialisasi. Nah, tahap komersialisasi ini menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi peluncuran produk baru ke pasar. Jadi dalam melemparkan produk, perusahaan harus memutuskan kapan, di mana, pada siapa, dan bagaimana produk tersebut dapat diluncurkan ke pasar. Itu merupakan tahap dari komersialisasi. Nah, perlunya kita untuk mengembangkan atau melalui langkah-langkah ini agar dapat melakukan pengembangan produk yang baru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya Febriati SRS NIM 2014-03-0064. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.